Hari ini saya akan membahas topik di perkembangan perdagangan luar negeri kita. Nah, kalau saya melihat data-data ya, dari Kementerian Perdagangan ya, tentang perdagangan internasional kita atau perdagangan luar negeri kita, pada akhir-akhir tahun ini sampai ke awal tahun 2021 memang nampaknya terjadi kemerosotan yang tajam. Kalau kita melihat di sini perbandingan antara ekspor non migas dengan impor non migas, meskipun masih pada dalam posisi yang cukup positif, tetapi jelas terjadi penurunan yang tajam. Nah, sebagai satu pembanding, karena mitra perdagangan kita untuk non migas ternyata yang terbesar itu adalah Tiongkok. Ya, ekspor non migas kita itu di tahun 2021 ini di periode Januari Februari mencapai 6 miliar US dollar ekspornya. Tetapi sebaliknya impornya mencapai 8,06 miliar US dollar. Artinya tetap di sana ada defisit. Meskipun secara keseluruhan neraca perdagangan kita perbandingan antara migas dengan non migas itu masih surplus ya di 3,97 miliar US dollar. Nah, ini menarik buat kita untuk kita pahami, karena kebanyakan perdagangan seringkali kita mencari pasar dan berorientasi di dalam perdagangan dalam negeri. Ya, kalau di dalam negeri ini kita terus berlomba-lomba melakukan perdagangan dalam negeri. Tetapi seperti yang pengalaman yang saya pernah miliki, perdagangan luar negeri itu sebenarnya jauh lebih menjanjikan. Ya, kalau memang kita bisa masuk ke penetrasi pasar ke luar negeri, ya, perdagangan internasional itu. Selain kita berada dalam pergaulan internasional, ya, dengan mancanegara, kita berusaha mengenal budaya masing-masing negara dan bangsa sehingga meluaskan wawasan kita, ya. Tapi juga kita akan menerima hasil dalam mata uang US dollar, ya, yang sepanjang kalau itu tidak terjadi hutang piutang di dalam US dollar, atau bahkan kalau hutang piutang pun akan di hedge atau amankan lebih dahulu, tentu itu lebih menjanjikan, ya, karena bergaul dalam perdagangan internasional itu sangat positif, ya, sangat lebih menyenangkan, ya. Nah, dari data-data ini kita memang melihat bahwa benar secara global ekonomi memang merosot tajam, ya. Dengan Amerika misalnya trennya itu jauh sekali, kalau saya lihat kan ini ya, tajam sekali penurunannya, ya. Begitu juga dengan beberapa negara yang lain, dengan negara Asia yang lain, ya, dengan Jepang misalnya juga demikian, ya, dengan Vietnam juga demikian turun, ya. Tetapi saya percaya bahwa di waktu-waktu akan datang perdagangan kita akan membaik kembali. Nah, di dalam konteks perdagangan inilah kami menyelenggarakan pendidikan, ya, untuk bagaimana sih melakukan bisnis internasional, bagaimana melakukan perdagangan internasional, mulai dari teknik bagaimana mencari partner di luar negeri, ya, bagaimana lalu kemudian menegosiasikan antara komoditi atau produk atau bahkan jasa yang bisa kita lakukan di dalam perdagangan internasional itu. Bagaimana melakukan koresponden, ya, bagaimana melakukan negosiasi harga, ya, bagaimana teknik dan cara pengiriman atau shippingnya atau lewat udara misalnya, ya,
bagaimana melakukan perjanjiannya, kontrak dagangnya, dan bagaimana kalau misalnya terjadi dispute lalu menyelesaikan perdagangan di tingkat internasional, ya, bagaimana cara-cara dan teknik-teknik pembayaran atau menerima pembayaran itu baik menggunakan letter of credit atau LC maupun yang pembayaran dengan cara-cara yang lain, ya. Sangat menarik, ya, kalau kita masuk ke dalam perdagangan internasional, dan bahkan dalam konteks yang saat ini di perdagangan internasional itu tidak harus dengan cara-cara dan sistem-sistem yang complicated seperti di masa-masa yang lalu. Bahkan kalau kita lihat saat ini tren perdagangan internasional, misalnya banyak sekali, ya, bagaimana kita melakukan perdagangan internasional misalnya dengan Tiongkok, memasukkan barang-barang dari Tiongkok itu dengan cara, dengan teknik tertentu yang tidak ribet dengan berbagai pendekatan administratif, ya. Ada cara-caranya, gitu, ya. Dan ini kalau kita bisa bermain di dalam perdagangan internasional, sekali lagi jauh lebih menjanjikan, ya, jauh lebih menjanjikan. Pada sisi yang lain, terus terang kita juga prihatin karena kalau perdagangan kita dengan barang-barang dari Tiongkok umumnya biasanya justru harga-harganya jauh lebih murah, gitu, ya. Saya pernah mendapati satu kenyataan, misalnya harga tudungnya, kepala atau katakanlah yang ya katakanlah seperti kerudung begitu, ya. Itu kalau untuk di dalam negeri misalnya, produksi dalam negeri yang diproduksi di salah satu daerah di Jawa Barat itu mungkin harga termurahnya sekitar 15 sampai 17.000 misalnya. Tapi kalau kita datangkan dari Cina malah harganya jauh lebih murah, ya. Dan ini kan suatu tantangan tersendiri, ya, satu tantangan tersendiri. Nah, saya mengajak ini terutama mereka yang ada di sektor menengah, ya, perusahaan-perusahaan menengah yang mau belajar untuk berdagang secara internasional, ekspor impor, ya, baik melalui pendekatan perdagangannya sendiri yang seperti yang tadi saya katakan, mulai dari mencari mitra, menegosiasikan, mengatur kontrak perjanjian perdagangannya, ya, pengirimannya dan sebagainya, mau sampai ke teknik pembayaran, ya, dan sebagainya, atau bahkan di dalam rangka kerjasama di bidang jasa secara internasional. Ada macam-macam itu, ya. Ada jasa di bidang hukum, jasa di bidang properti, ada jasa di bidang akuntansi, ada jasa di bidang arsitek dan lain sebagainya yang ingin go internasional, gitu, berkoresponden dan punya mitra-mitra internasional. Boleh, tidak usah segan-segan, boleh menghubungi ke saya, ke kami, ya, untuk kita berikan training, baik dalam bentuk kelas maupun di dalam bentuk in-house training, ya. Nah, nanti kita akan tahu bahwa sekali kita terjun ke dalam dunia perdagangan, entah itu di bidang agrobisnis, ya, entah itu di bidang alat-alat atau komoditas yang lain, produk-produk yang lain, akan sangat menyenangkan. Sekali lagi, itu juga memiliki dampak ikutan yang lain, yaitu meluaskan wawasan, ya, meluaskan wawasan karena kita bisa bergaul secara internasional. Kita akan melihat negara-negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain, budaya mereka dan sebagainya, sehingga paling tidak maka peradaban kita juga akan ikut naik, ya. Cara berpikir kita juga akan lebih tinggi, ya, sehingga kalau kita bisa memiliki perbandingan melihat bagaimana itu kemajuan, misalnya Singapura sebagai negara yang begitu kecil tetapi sebagai negara jasa di situ luar biasa canggih, kok bisa maju masyarakatnya, ya. Kita melihat misalnya di Vietnam saat ini ada salah satu negara ASEAN yang paling hebat pertumbuhan ekonominya misalnya. Kenapa bisa seperti itu bangsa Vietnam itu misalnya, ya. Apalagi kita juga bisa melihat Jepang, ya, atau Korea Selatan. Kita punya perbandingan sehingga dengan demikian sekali lagi wawasan kita akan jauh lebih luas. Apalagi kalau kita bisa nanti masuk ke
Eropa dan ke Amerika dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, ini kan masih di suasana pandemik COVID-19. Tetapi kita memiliki optimisme. Kenapa? Karena vaksinasi sudah berjalan sedemikian rupa. Di Indonesia, pemerintah dengan gencar sudah melakukan itu, ya, dan sudah banyak berjuta-juta masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin. Dan kita terus mendukung, mendoakan agar pemerintah terus lancar, berhasil menjalankan vaksinasi ini, ya, sehingga sesuai dengan targetnya mungkin sekitar 80 juta atau mungkin 100 juta masyarakat Indonesia bisa tervaksin semuanya, dan dengan demikian harapan untuk pemulihan ekonomi juga akan memiliki optimisme yang lebih cepat. Ya, artinya secara konkret mungkin di tahun-tahun 2021 dan 2022 ini kita berharap bahwa tidak ada, ya, pandemik yang lain, kemudian tidak ada mutasi virus COVID-19 ini yang lebih ganas, yang lebih hebat, sehingga dengan vaksinasi sudah mulai tercipta herd community, ya, atau kekebalan massal seluruh dunia, bahkan, ya, bukan hanya Indonesia, sehingga dengan demikian aktivitas ekonomi kembali pulih. Dan sekali lagi, ketika saat atau periode itu terjadi, maka bagi pengusaha-pengusaha menengah yang sudah mempersiapkan diri dari sekarang, yang membidik pasar internasional dari sekarang, yang mempersiapkan skill, ya, dan pengetahuan dari sekarang, tentu sudah lebih siap untuk memanfaatkan era new normal itu, ya, sehingga dengan demikian sekali lagi ekonomi, kesejahteraan bangsa dan negara semakin lebih meningkat. Nah, demikian pesan saya sekitar perdagangan internasional, dan salam sehat.